Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Sukma Berlianisha dari kelas PGSD 6E UMM. Di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar tema 8 daerah tempat tinggalku subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Media pembelajaran ini bernama Kolatar, yakni singkatan dari Kota Layar Putar. Dalam media pembelajaran Kolatar ini meliputi 3 muatan pelajaran, yakni yang pertama IPS, kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga PPKN. Dalam muatan IPS mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, yang kedua Bahasa Indonesia mengenai tokoh dalam cerita fiksi, dan yang ketiga dalam muatan PPKN mengenai keberagaman karakteristik individu. Media ini dapat digunakan secara berkelompok yang terdiri dari 2-3 orang dan juga secara individual. Kelebihan dari media Kolatar ini yang pertama, bentuknya yang menyerupai televisi dapat menarik perhatian siswa untuk membaca cerita yang ada di dalamnya. Yang kedua, ukurannya yang tidak terlalu besar memudahkan siswa untuk dibawa kemana saja sehingga siswa dapat belajar dimanapun. Dan yang ketiga, bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sangat mudah untuk didapatkan. Jika kita memperhatikan lingkungan tempat tinggal kita yang saat ini ada di Kota Malang atau Kota Batu, itu termasuk daerah dataran tinggi, atau seperti yang terlihat dalam papan ini, itu daerah pegunungan. Banyak sekali kegiatan atau aktivitas masyarakat yang biasa kita jumpai. Coba sekarang kalian perhatikan kegiatan apa saja yang biasa kalian temukan atau kalian jumpai oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini terlihat bahwa mereka juga berkebun, beternak, dan melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yakni produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk cara penggunaan media ini, siswa cukup memutar. Jika ia ingin melanjutkan cerita, maka dia cukup memutar tombol atau tutup yang ada di samping ini, tutup botol yang ada di samping, dengan cara seperti ini. Dia akan membaca secara berkelompok dan memahami isi cerita yang ada di dalamnya. Hingga cerita selesai. Kemudian setelah mereka memahami atau sudah membaca cerita yang ada di dalamnya, mereka akan memutar kotak ini dan mengidentifikasi siapa tokoh utama dan juga tokoh tambahan yang ada dalam cerita. Nah, kemudian setelah mereka mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan, mereka secara berkelompok akan mengidentifikasi pula keragaman karakteristik individu yang terdiri dari fisik, sifat, dan juga kegemaran. Itu mereka lakukan secara berkelompok dengan berdiskusi. Nah, kemudian setelah mereka memahami apa saja kegiatan ekonomi yang ada di daerah pegunungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, mereka akan menemukan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Media ini, setiap daerah pasti memiliki cerita sejarah seperti legenda yang termasuk dalam cerita fiksi. Di sini saya mengambil cerita dari daerah setempat, yakni legenda Coban Rondo. Di dalam Kolatar ini terdapat cerita legenda Coban Rondo dan juga tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dapat diidentifikasi oleh siswa. Kemudian mereka juga dapat menuliskannya dalam sisi samping Kolatar ini. Mereka dapat menuliskan tokoh utama maupun tokoh tambahan.
dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, selain itu, dalam latar tempat yang terdapat dalam legenda Coban Rondo itu, seperti daerah pegunungan, mereka dapat mengidentifikasinya bahwa kegiatan ekonomi apa saja yang dapat ditemukan di daerah pegunungan. Selain itu, tokoh-tokoh yang ada dalam legenda Coban Rondo ini akan mereka identifikasi keragaman karakteristiknya, seperti bagaimana wataknya, bagaimana perilakunya, dan apa saja aktivitas yang dilakukan. Sekian penjelasan dari media pembelajaran yang telah saya buat untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.